يتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Sebelum kita lanjutkan, kita akan masuki pantun yang baru yang kemarin sudah kami nukilkan dan juga antum sekalian sudah mengetahuinya. Apa pantunnya? Naam. Naam. Jinni amil kasiratil Jinni amil bahiratil kasirah wal hikamil bahir. Ulangi. Jinni amil bahiratil kasir. Jinni amil wasi'atil kasirah. Jinni amil wasi'atil bahir. Antum. Awal. Bahira. Antum. Awal. Awal. Antum. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. Naam, barakallahu fikum. Qala al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih, "Dhin-ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah." Naam, itu ya yang kita akan baca nanti. Itu yang barakallahu fikum yang akan kita baca penjelasannya. Qala al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih, "Hadza bayanun li si'ati fadlihi." Ini adalah penjelasan yang menunjukkan tentang luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa atayahu asyamilatu li jami'i khalqihi, dan juga pemberiannya yang mencakup seluruh makhluknya. Jadi pemberiannya enggak terkecualikan, orang kafir pun dikasih. Cuman kalau untuk orang kafir namanya apa? Istidraj. Bahkan untuk orang muslim mukmin pun yang asi berbuat maksiat misalkan kok nikmatnya banyak, itu juga istidraj. Paham ya? Penguluran saja. Naam. Fala yakhlu makhluqun min ni'amihi tarfata 'ainin. Maka tidak ada satu makhluk pun yang terluputkan dari nikmat-nikmat Allah Taala sekedip matanya atau sekejap mata katakannya. Sekejap mata gitu ya, atau sekedip mata. Ayo, sekejap mata atau sekedip mata, intinya tidak ada yang terluputkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala satu makhluk pun. Wala siyamal adami, terlebih-lebih lagi adami, manusia maksudnya. Perhatikan baik-baik. Nah, terlebih-lebih lagi adalah al-adami, itu manusia. Fa innallaha faddalahu wa syarrafah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan kepada manusia tersebut dan memuliakannya, memberikan kemuliaan kepada manusia. Wa sakhkhara lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan juga Allah Ta'ala telah menundukkan bagi manusia tersebut apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi. Wa asbagha 'alaihi ni'amahu adh-dhahirah wal-batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi manusia tersebut nikmat-nikmatnya yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan seluruh apa saja yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Wala yumkin ta'dadu ni'amih, dan enggak mungkin menghitung-hitung nikmatnya, itu enggak mungkin. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ini sering muncul dihafal ini ya. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Walakinnahu ta'ala radiya man syakara ni'amahu bil i'tirafi biha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap orang yang bersyukur, terhadap orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, atau ridha kepada orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Dengan apa? Dengan orang tersebut mengakuinya. Jadi orang mengakui itu adalah nikmat Allah. Misalkan orang diberikan kesuksesan dalam usaha, dia mengakui ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik daripada dia sombong. Misalkan ini kerja kerasku, ini hasil daripada aku banting tulang misalkan. Enggak, tapi apa? Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tahadduts biha, dan juga menceritakan dengannya enggak masalah. Menceritakan dalam rangka bersyukur kepada nikmat Allah taala itu enggak masalah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Rabbmu, ceritakanlah, kisahkanlah, enggak masalah. Alhamdulillah kemarin ana dapat rezeki yang nomplok misalkan. Paham ya? Kemudian ceritakan, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Enggak masalah, bukan untuk berbangga-bangga atau sombong. Mahum insyaallah? Ya, na'am. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan, enggak masalah. Sebutkan dalam hadis yang sahih dengan semakna, innallaha azza wa jalla idza an'ama 'abdin bi ni'matin yuhib an yara athara nikmatihi. Nah, artinya apa? Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba dengan suatu kenikmatan, Allah taala itu senang kalau seandainya hamba itu menampakkan kenikmatannya. Apa maksudnya? Jadi kalau misalkan orangnya punya baju yang bagus, jangan sengaja pakai baju-baju yang kusut, baju-baju yang sobek-sobek, yang compang-camping misalkan, jangan sengaja. Tapi apa? Tampakkan nikmat yang Allah taala berikan kepada hamba atau kita tersebut. Paham maksudnya ya? Naam. Karena Allah Taala senang kalau seandainya hamba menampakkan nikmatnya tadi. Wa nam sarfiha fi taatillah, dan juga dengan cara memalingkan atau menyerahkan semua kenikmatan tersebut digunakan pada jalan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yusta'an bi syai'in min ni'amihi ala ma'asih. Masyaallah. Dan hendaknya tidak menggunakan sedikit pun dari nikmat-nikmat tersebut untuk melakukan maksiat. Paham ya? Tidak menggunakan sedikit pun nikmat tersebut untuk apa? Untuk melakukan kemaksiatan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia sudah diberikan kelebihan harta misalkan, tapi uangnya untuk berfoya-foya, untuk apa? Pesta misalkan, untuk membeli barang-barang haram, itu berarti tidak pada tempatnya. Itu maksudnya. Naam. Kita lihat lagi, wa qauli wal al-hikam al-bahira al-katsira, maknanya apa? Yakni maksudnya adalah anna hikamahu ta'ala katsiratun tabharul uqul wa tata'ajjabu minha ghayatul ajab. Perhatikan baik-baik ini. Maksudnya adalah hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala itu apa? Sangat banyak sekali yang membuat akal kita terpesona. Tabharu terpesona. Terpesona itu istilah lainnya apa istilahnya ya? Tertarik gitu loh. Tertarik. Wa tata'ajjab minha ghayatul ajab, dan membuat akal itu terkagum-kagum dengan puncak kekaguman. Apa maksudnya? Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, coba hikmah-hikmah Allah taala menciptakan makhluk-makhluknya. Masalah hewan saja sudah kami jelaskan berkali-kali ya. Enggak pernah kita jumpai misalnya kepala kucing tertukar dengan kepala gajah gitu. Pernah enggak kira-kira? Enggak pernah. Hikmahnya di balik itu semuanya ada. Manusia pun nanti akan sebutkan di sini. Nah, manusia pun juga tidak pernah terlepas dari apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Contohnya telinga, antum saksikan telinga. Pernah enggak menjumpai telinga depan sama belakang? Depan sini diikat hidung ini, satunya di belakang ini. Nah, enggak, semuanya tertata rapi. Kemudian mulai lubang hidung, gimana lubang hidung? Ke bawah enggak ke atas. Tujuannya apa? Hikmah di balik itu semuanya. Kalau turun hujan enggak kemasukan air. Paham ya? Contohnya kemudian alis ini ada fungsinya, walaupun kelihatannya kayak ini ada fungsinya. Fungsinya apa Husain? Penangkal keringat. Mungkin ada keringat yang mau masuk ke mata langsung, tapi ternyata lewat sini.
akhirnya enggak jadi masuk ke mata, lewatnya lewat sini. Paham ya? Kemudian filter. Oh, filter antum? Filter itu adalah bulu-bulu yang ada dalam hidung ini. Untuk nyaring. Jadi kalau antum bernafas, terkadang antum kerja bakti, gotong royong, banyak debu itu enggak langsung terhirup semuanya, tapi ada yang tersaring di sini. Paham ya? Paham ya? Itu filter. Nah, itu fungsinya ada semuanya. Kemudian barakallahu fikum mata. Kenapa ada yang putih, ada yang hitam? Kalau putih semua antum enggak bisa ngelihat. Paham ya? Nah, itu semuanya hikmah yang sangat luar biasa yang kalau kita hitung satu persatu enggak bisa. Intinya hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu luas sekali, terutama manusia yang diciptakan dalam keadaan yang sangat sempurna. Nah, kemudian tangan, jari jemari. Nah, kenapa kok dibikin ada yang panjang yang pendek? Apa tujuannya? Kalau panjang semua mungkin lain lagi urusannya. Paham ya? Nah, kaki pun juga sama, ada kanan ada kiri. Nah, paham ya? Itu semuanya hikmah yang sangat luar biasa yang antum terkadang terkagum kalau membayangkan dengan akal kita. Kok bisa ya? Masya Allah, gitu loh istilahnya ya. Harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Naam. Itu pada manusia, hewan sudah kita sebutkan. Kita lihat, fa inna jami'a makhluqatihi wa ma'muratihi mustamilatun ala ghayatil hikmah. Karena sesungguhnya seluruh makhluk-makhluknya dan seluruh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau Allah taala atur mencakup apa? Mencakup ala ghayatil hikmah, mencakup di atas puncak hikmah, puncak tujuan yang sangat mulia. Nah, kita lihat kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bawah itu. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, kata beliau, ni'amullahi azza wa jalla ala ibadihi katsiratun la yumkin hasruha. Nikmat-nikmat Allah taala yang diberikan kepada hambanya itu sangat banyak sekali. Enggak memungkinkan untuk menghitungnya, membatasinya, enggak mungkin. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Fallahu walladzi khalaqaka wa a'addaka wa amaddaka wa razaqaka. Nah, fa huwa wahdahul mustahiqul ibadah. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu dan juga telah mempersiapkan untukmu dan juga telah membentangkan untukmu dan juga telah memberikan rezeki padamu. Maka dia adalah semata zat yang maha tunggal yang berhak untuk diibadahi. Mahum soal ini? Nah, jadi semuanya ada hikmah. Semua ciptaan ada hikmah semuanya. Ada orang ciptakan dalam keadaan buta, ada hikmahnya enggak? Hikmahnya justru dia apa? Terkurangi melakukan apa maksiat, enggak melihat perkara-perkara yang haram atau yang semisalnya. Terkadang antum saksikan ada orang yang kurang dalam artian mungkin dia tidak bisa mendengar, tapi penglihatan ada. Tapi ternyata dia punya hafalan yang sangat luar biasa. Terkadang ada seperti itu ya, kita jumpai gitu. Nah, itu semuanya memang Allah taala menciptakan segala sesuatu ada hikmahnya. Segala sesuatu ada hikmahnya. Naam. Kita lihat, inna ni'amallahi subhanahu wa ta'ala mutawatiratun. Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Lakin ahyanan ta'ti ni'matan mutajaddidatan. Ini perlu perhatikan baik-baik ini. Akan tetapi terkadang datang nikmat yang baru gitu loh. Antum sekarang hidup, sehat, bisa menghirup udara segar, nikmat bukan? Nikmat. Tapi terkadang ada nikmat yang baru, seperti rezeki nomplok. Rezeki yang nomplok, antum enggak sadar, cuman santai gini ternyata wah ana lagi enggak punya uang. Tiba-tiba ada orang ngasih apa? Satu bendel itu ya, uang. Nah, semuanya warnanya merah, Soekarno-Hatta. Paham ya? Kaget enggak kira-kira itu? Nikmat yang itu nanti disyariatkan sujud syukur. Sujud apa? Syukur. Kita lihat nanti. Nah, lam tusbaq min qabl. Nikmat yang baru tersebut belum pernah dijumpai sebelumnya. Ya antum mendadak enggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada yang bagi-bagi uang. 10.000. Paham ya? Atau yang semisalnya, kita lihat. Au subiqat, atau pernah didahului, lakinnaha laysat mustamirrah. Pernah terjadi tapi enggak terus-menerus. Ini kan terkadang bikin kita senang gitu loh. Posisi enggak punya uang. Posisi mau jajan pun juga perlu uang kan tapi enggak punya. Tiba-tiba ada orang ngasih uang itu. Senang enggak antum? Senang enggak? Sujud syukur. Paham ya? Itu nanti kita lihat apa yang harus kita lakukan. Fa idza hadatsa misl hadza, apabila muncul seperti ini nikmat yang baru yang belum pernah didapatkan sebelumnya atau sudah pernah didapatkan tapi enggak terus-menerus, fa innahu yusannu lil insan an yasjuda lillahi syukra. Maka sungguhnya disunnahkan, dianjurkan untuk manusia untuk sujud syukur. Sujud syukur enggak perlu antum wudu dulu,
Enggak perlu antum Allahu Akbar langsung sujud aja. Maksudnya enggak perlu takbiratul ihram. Ya takbir mungkin untuk sujud aja enggak masalah, tapi enggak perlu takbiratul ihram Allahu Akbar, tapi langsung sujud aja. Sujudnya itu dengan takbir enggak masalah. Paham ya? Bacaannya bagaimana? Bacaannya seperti bacaan sujud biasa. Setelah bacaan sujud biasa antum baru menyebutkan alhamdulillah misalkan bersyukur. Paham ya? Dengan nikmat yang diberikan tadi. Kita lihat. Fayaqul Allahu Akbar. Maka dia mengatakan Allahu Akbar, tapi bukan takbiratul ihram ya. Ini takbir ini hanya untuk dia sujud aja. Wa yaqulu fi sujudih, dan dia mengatakan di dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la, doa biasa. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah itu bacanya semuanya sama. Tidak ada dalil yang mengkhususkan bacaan tertentu. Jadi sujud tilawah pun bacanya subhana rabbiyal a'la. Maksudnya sujud syukur bacanya subhana rabbiyal a'la. Sujud sahwi subhana rabbiyal a'la juga. Paham? Ayo na'am. Kita lihat. Wa yusni 'ala rabbih 'azza wa jalla. Setelah itu, setelah sujud tadi kemudian membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, menyanjung Rabbnya subhanahu wa ta'ala bil kamali wa bima an'am, menyanjung dengan kesempurnaan dan dengan apa yang Allah Ta'ala telah berikan nikmat kepadanya. Wa yashkuruhu 'ala ma an'ama bihi min hadhihi ni'mah, dan wa yashkuruhu, ini masih ma'tuf pada annya sudah tadi ya. Wa yashkuruhu, dan hendaknya dia bersyukur kepada Allah Ta'ala terhadap apa-apa yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepadanya. Min hadin ni'mah, dari nikmat ini allati hasalat lahu, yang dia dapatkan. Paham ya? Nikmat yang dia telah mendapatkannya. Tsumma yaqum biduni takbir wala salam, ini penting ini. Kemudian setelah sujud syukur apa yang dilakukan? Langsung aja berdiri tanpa takbir tanpa salam, enggak perlu Allahu Akbar langsung. Cuman yang pertama tadi ya, Allahu Akbar itu sujud. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ketika di dalam sujud itu bacanya subhana rabbiyal a'la. Setelah itu antum menyebutkan sanjungan pujian, alhamdulillah ya Allah, nahnu nashkuruka misalkan bikulli ni'amin allati an'amta 'alaina misalkan. Intinya doa-doa syukur. Paham ya? Bersyukur di situ nanti. Nah, tanpa salam, tanpa takbir. Setelah selesai udah. Paham ya? Ini namanya sujud syukur. Harus di masjid atau tidak sujud syukur itu? Enggak harus. Antum di kamar, di rumah, bahkan depan masjid boleh enggak? Silakan, tafadhol, enggak ada larangan sujud syukur. Karena yang namanya rezeki yang apa istilahnya, rezeki nomplok tadi itu ya, rezeki yang tiba-tiba datang itu kadang orang senang gitu loh. Posisi dia enggak punya sesuatu dan pengen sesuatu, tiba-tiba ada yang digunakan untuk sesuatu tersebut itu loh. Apa maksudnya? Nah itu. Nah, sujud syukur tadi itu. Nah, senang enggak? Senang antum? Senang. Ayo, semuanya senang mendapatkan nikmat yang secara tiba-tiba tadi. Kita lanjutkan. Qala al-Imam As-Sa'di rahimatullah alaihi, wa man nadhara fi hadzal kaun wa ajaibihi wa samaihi wa ardihi wa syamsihi wa qamarihi wa kawakibihi, dan barang siapa yang melihat pada alam semesta ini beserta keajaiban-keajaibannya, langitnya, buminya, mataharinya, bulannya, wa kawakibihi, dan bintang-bintangnya. Perhatikan, matahari dan bulan ini enggak pernah dikatakan bertabrakan, silih berganti. Kemudian bulan pun begitu awal muncul, bulan tanggal pertama, langsung pernah enggak antum jumpai langsung tanggal 15 itu? Langsung bulan purnama langsung pernah enggak lihat? Enggak pernah. Berurutan. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 semakin membesar. Setelah tanggal 15 itu pun turun. Turun sampai kecil lagi. Nikmat dan juga hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Matahari. Matahari yang bisa dikatakan na barakallahu fikum, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan menyinari semuanya. Nah, pernah enggak antum selama ini musim kemarau kemudian berdiri di bawah terik matahari hingga terbakar? Pernah enggak antum? Enggak pernah. Sepanas apapun cuman panas. Paham ya? Tapi kalau sampai terbakar belum pernah. Nikmat dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kawakib, dan bintang. Bintang ini dulu sebenarnya digunakan untuk apa? Ada 3 kegunaan. Bintang itu hingga saat ini mungkin sebagian orang masih menggunakannya. 3 kegunaan. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, pertama untuk melempar setan. Kedua untuk menghiasi apa? Menghiasi langit. Ketiga untuk penunjuk arah. Zaman dahulu itu mereka kalau pergi ada bintang yang memang fungsinya untuk penunjuk arah. Nah, kalau pas barakallahu fikum di langit dalam keadaan cuaca yang sangat bersih itu antum lihat ada bintang. Bintangnya itu bentuknya semacam, nah barakallahu fikum, ada barat, ada timur, utara, selatan. Paham ya? Itu penunjuk arah zaman dahulu seperti itu. Jadi fungsi bintang pertama untuk apa tadi?
Menghiasi langit. Kedua untuk melempar setan. Ketiga untuk apa tadi? Untuk penunjuk arah. Mohon salah ya, itu hikmah yang sangat luar biasa. Wa fusulihi dan rincian-rincian atau yang ada di dalamnya. Fusul itu apa intinya? Rincian-rincian ya. Nah, apa? Apa? Rincian-rincian atau musim yang ada di dalamnya? Musim ya. Nah, yang tepat mungkin musim ya yang tepat. Sahih. Jadi kalau seandainya seorang itu melihat alam semesta ini dan keajaiban-keajaibannya, langitnya, buminya, mataharinya, bulannya, bintangnya dan musim-musimnya, musim itu juga antum saksikan, ada musim panas, musim dingin, enggak pernah bertabrakan itu ya. Musim panas terkadang diundur dalam keadaan hingga kemarau panjang. Itu ada hikmah di balik itu semuanya untuk menguji hambanya bersyukur atau tidak. Tapi banyak orang-orang awam yang jauh dari ilmu, mereka justru apa? Tidak melakukan salat istisqa. Seharusnya salat istisqa kalau minta hujan. Tapi mereka apa? Menancapkan sapu lidi. Sapu lidi tancapkan depan rumah, kemudian ada bawang, berambang, lombok dan apa gitu situ kemudian baca qomat kamit. Enggak tahu baca apa. Diarahkan ke langit, katanya minta hujan. Syirik udah. Enggak lulus ujiannya dia. Paham ya? Seharusnya ujian dengan kemarau panjang tersebut, nah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat istisqa tadi seharusnya. Allahumma musta'an. Semuanya ada ujian. Semuanya ada ujiannya dan hikmah di balik itu semuanya. Wa hayawani dan juga hewan-hewannya. Antum saksikan hewan-hewannya. Mulai dari cacing, jangkrik, paham ya? Kemudian apa? Macam-macam ular, kemudian marmut atau marmut antum, trowelu apa? Kelinci, paham ya? Itu semuanya harus saksikan bagaimana antara marmut dengan trowelu dengan kelinci aja udah lain telinganya. Paham enggak? Telinganya beda enggak? Beda, kalau kelinci panjang, marmut agak kecil, ya enggak? Beda sudah. Gajah saja dengan sapi yang sama-sama berkaki 4 beda bentuknya. Paham ya? Kalau gajah punya apa? Punya taring kan? Gajah, antum? Taringnya besar kan? Yang putih apa? Gading, paham ya? Nah, jangan sampai keliru ya. Nah, jangan dibilang itu taring, itu gading besar itu. Nah, itu udah lain. Kemudian gajah saja, satu. Contoh gajah. Itu walaupun kelihatannya besar, kemudian telalainya panjang, itu kelihatannya kan sangat ngeri gitu istilahnya. Tapi sama anaknya sayang sekali, sama anaknya. Dan kemudian telalainya itu enggak apa? Enggak buntet, ujungnya itu enggak buntet, enggak tersumbat. Paham ya? Ujungnya itu, telalainya itu ada lubangnya. Untuk apa kira-kira? Untuk minum, paham ya? Atau yang semisalnya itu apa lagi? Bernafas? Bernafas atau apa? Apa? Ya untuk mandi, untuk minum, yang mungkin bernafas juga sekitar situ ya. Kemudian untuk apa? Kadang ngambil sesuatu, paham ya? Nah, kemudian barakallahu fikum, gadingnya itu juga ada fungsinya. Fungsinya apa? Enggak tahu fungsinya. Apa fungsinya? Ya mungkin untuk melawan atau bela diri. Intinya semuanya ada hikmah kalau kita telusuri satu persatu. Hewan yang paling licik kemarin hewan apa? Az-dzib, serigala. Kalau tidur matanya terbuka satu. Allahu musta'an. Itu nanti kalau antum punya kitabnya lihat sendiri. Kitabul Hayawan itu bagus sekali itu. Mulai dari hewan ini ciri-cirinya kayak gini. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Bahkan disebutkan orang itu kalau sering makan hewan-hewan yang bisa dikatakan hewan binatang buas, itu tabiat manusianya itu akan berubah nanti. Seakan-akan dia pun juga buas itu loh. Terpengaruh dengan hewan yang dia makan tadi itu. Allahu musta'an. Oleh karena itu kita kalau makan yang lunak-lunak saja itu hewan-hewan yang biasa saja, ayam. Kan lunak itu, paham ya? Tapi kalau orang-orang yang suka makan mungkin apa? Daging ular atau mungkin daging anjing atau mungkin sop harimau misalkan. Nah, barakallahu fikum rica-rica singa misalkan. Itu semuanya antum saksikan kalau seandainya ada, itu biasanya tabiatnya enggak jauh beda. Orangnya ganas, keras, macam-macam. Allahul musta'an. Itu disebutkan oleh para ulama mengenai terkadang makanan itu berpengaruh dengan orang yang memakannya. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat wa nabatihi dan tumbuh-tumbuhannya. Tumbuh-tumbuhan kita saksikan, kita lihat. Tumbuhan itu kelihatannya kayak gitu, itu ada yang namanya zat untuk memasak makanan yang dia makan. Paham ya? Naam, apa zat apa namanya? Zat hijau daun, klorofil istilahnya. Paham ya? Itu enggak perlu antum tahu, yang jelas ada gitu aja sudah. Nah, kemudian daun-daunan seperti itu pohon, itu ada yang mereka itu saling ta'awun, kerjasama juga ada yang saling merugikan. Paham ya? Seperti benalu. Benalu itu
semacam tumbuhan nempel di pohon yang lain tapi merugikan. Karena pohon ini semula berbuah akhirnya enggak jadi berbuah. Karena ditumbuhin tumbuh-tumbuhan tadi. Tumbuhan ini nempel gitu tapi merugikan. Paham ya? Nah, ada juga antara hewan yang lain dengan yang lainnya saling kerjasama ta'awun itu ada. Nempel tapi menguntungkan. Nempel tapi menguntungkan. Seperti hewan apa? Burung jalak dengan kerbau. Kerbau itu kan banyak kutunya itu ya. Nah, burung jalak nempel di situ, itu bukan ganggu dia. Makan kutunya tadi itu sama-sama menguntungkan. Burung jalaknya kenyang dapat kutu, kerbaunya senang karena apa? Kutunya dihilangkan tadi. Paham ya? Itu sekedar contoh saja barakallahu fikum. Wajibalihi dan juga gunung-gunungnya. Antum saksikan gunung seluas itu barakallahu fikum sebesar itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak segera membuat meledak semuanya gitu? Ada hikmah di balik itu semuanya. Terkadang cuma sedikit ujian. Nah, wabihari dan lautannya dan lautan-lautannya. Semuanya ada hikmah di balik itu semuanya, lautan. Wa jami'u ma yahtawi alaih dan seluruh apa yang terkandung di dalamnya. Ra'a fihi, niscaya dia akan melihat orang yang perhatikan tadi, niscaya dia akan melihat al-ajaib al-'azimah. Keajaiban yang besar. Wa yakfil insan nafsuhu, ini yang ana sebutkan tadi. Cukuplah manusia itu melihat dia sendiri. Antum lihat sekarang. Antum lihat diri antum sendiri bagaimana? Mulai dari telinga, ujung rambut sampai ujung kaki antum saksikan bagaimana. Ada enggak keajaiban yang antum terkadang berpikir kok bisa gitu, ada enggak kira-kira? Ada. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti telinga tadi, hidung, mulut, paham ya? Kemudian gigi, ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham, ada fungsinya enggak itu, Yusuf? Ada fungsinya semuanya. Paham ya? Kemudian kenapa kok kita kalau punya jari jemari kenapa kukunya tumbuh terus? Sudah dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi, ada hikmahnya enggak itu? Hikmahnya apa? Ngamalkan sunnah. Paham ya? Ngamalkan sunnah coba kalau kukunya enggak pernah tumbuh. Paham ya? Antum mau ngamalkan sunnah, motong kuku dari mana coba? Kalau kukunya enggak tumbuh. Paham ya? Kan lain lagi urusannya. Paham ya? Yang jelas semua itu ada hikmahnya barakallahu fikum, ada hikmahnya. Nah, tapi enggak mungkin kita telusuri satu persatu. Fa innahu idza nadhara ila kulli 'adwin. Karena sesungguhnya apabila orang tersebut memperhatikan setiap anggota badan min a'dha'i dari anggota badan miliknya, alima niscaya dia akan mengetahui annahu la yasluh fi ghairi mahallih, bahwasanya tidak diperkenankan kalau seandainya tidak di tempatnya. Tangan sama kaki beda atau sama Husain? Beda. Coba kalau dibikin sama misalkan, orang akan melihat aneh gitu loh. Paham ya? Atau ditukar misalkan, kakinya di atas, tangannya di bawah misalkan, kurang tepat juga. Oleh karena itu kita syukuri barakallahu fikum. Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa? Wa laqad khalaqnal insana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam keadaan postur yang paling sempurna. Jadi itu antum sebagai apa? Gambaran saja. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian sendiri ada tanda kebesaran. Saksikan, lihatlah gitu loh istilahnya. Naam. Barakallahu fikum seperti itu. Qala al-'allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Perhatikan baik-baik. Fi syarhi Salasatul Usul. Ternyata beliau nukilkan juga di sini ya. Di dalam syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Fa Allahu 'azza wa jalla yu'raf bi ayatihi al-kauniyah. Maka Allah Subhanahu wa taala terkadang diketahui dengan tanda-tanda yang sifatnya kauniyah. Apa kauniyah itu? Wahiyya al-makhluqatul 'azimah, yaitu makhluk-makhluk yang sangat besar. Langit, bumi, bulan, bintang, matahari dan yang semisalnya. Wa ma fiha min ajaibis sin'ah, dan juga apa yang terkandung di dalamnya berupa keajaiban perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bikinan Allah Subhanahu wa taala. Wa balighul hikmah, dan juga apa yang terkandung dalamnya apa? Hikmah yang sangat puncak. Wa kadzalika yu'raf bi ayatihi syar'iyyah, dan juga terkadang diketahui dengan tanda-tanda yang sifatnya syar'iyyah. Wa ma fiha minal 'adl, dan apa yang terkandung di dalamnya berupa keadilan, wal istimal 'alal masalih wa daf'il mafasid, dan juga terkandungnya di dalamnya apa? Masalih, kepentingan, kebaikan, dan juga barakallahu fikum daf'ul mafasid, dan juga apa? Ditolaknya kejelekan. Nah, jadi semuanya ada tanda. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Nah, dan segala sesuatu itu ada tandanya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Taala zat yang Maha Tunggal, satu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada duanya. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Tunggal. Na'am barakallahu fikum.
Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita selesaikan sampai bawah itu ya. Biar nanti berikutnya itu menghafal pantun yang baru. Naam. Kullu hadhihi min ayatillahi dalah ala kamalil qudrah. Ini semuanya merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalil hikmah, dan kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mampu terhadap segala sesuatu. Wa kamalir rahmah, dan kesempurnaan rahmatnya. Fasyamsu ayatun min ayatillahi azza wa jalla. Maka matahari itu adalah tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan matahari bulan. Itu kalau Anda saksikan terkadang ada yang namanya gerhana. Gerhana itu sebabnya bukan karena matinya seseorang, bukan pula karena apa? Lahirnya seseorang. Tapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sengaja mengadakan gerhana tersebut dalam rangka untuk apa? Menakut-nakutin hamba, biar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi asy-syams, innasyamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifan li mauti ahadin wala li hayatih. Yang dua-duanya tidak ada kusuf, tidak tertutup-tutupin karena matinya seorang, tidak pula karena hidupnya. Karena waktu itu orang-orang menyangka ini sebabnya mungkin karena lahirnya siapa atau matinya siapa? Ibrahim. Ibrahim anaknya Rasulullah SAW. Akhirnya dibantah tadi itu, bukan karena hidup seorang, bukan karena matinya. Tapi apa itu? Berikutnya. Apa? Yukhawifullahu bihi ma'ibadah. Barakallahu fikum. Artinya fungsi dan tujuannya adalah kenapa adanya gerhana tersebut? Adanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala hendak menakut-nakutin hambanya dengan keduanya. Oleh karena itu diperintahkan untuk apa kalau ada gerhana, Husain? Fafza'u ila dzikrillah wal shalah. Segeralah kalian zikir kepada Allah taala dan salat, bukan malah mukul apa? Kentongan. Kalau orang-orang awam memukul kentongan itu ya, atau kentongan antum? Bambu itu atau bambu atau kayu dipukul-pukul itu. Allah musta'an. Kalau di sini mungkin antum enggak dengar, di kampung-kampung itu ma'ruf gitu ya. Kalau ada gerhana, wah, diyakini ada buta hijau katanya. Ada semacam intinya gangguan gitu katanya dari jin atau yang semisalnya. Ini semuanya keliru. Yang benar itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan fungsinya untuk menakut-nakutin hambanya agar segera barakallahu fikum berzikir kepada Allah taala dan salat. Berikutnya, likauniha tasiru sayran muntaziman badi'an mundu khalaqahallah azza wa jalla wa ila an ya'dzanallahu ta'ala bi kharabil alam. Artinya apa? Kenapa matahari itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan matahari berjalan dengan perjalanan yang sangat teratur dan rapi semenjak Allah taala ciptakan sampai nanti Allah taala izinkan dengan apa? Hancurnya alam semesta ini. Paham soal ini ya? Mohon insyaallah. Jadi matahari bulan itu enggak pernah bertabrakan. Dan matahari hingga saat ini, sejak antum lahir hingga saat ini, hingga sampai detik ini, kalau terbit dari arah mana? Timur. Dari arah mana terbitnya? Timur. Sampai Allah Ta'ala izinkan nanti terbit dari arah barat. Maksudnya ya, jangan terbalik. Terbit dari arah mana tadi? Timur. Kalau antum terbit dari arah barat sudah kiamat. Untuk mendekati tanda atau mendekati hari kiamat. Allah musta'an. Rapi, urut, teratur. Fahiya tasiru li mustaqarrin laha. Maka matahari tersebut berjalan dikarenakan apa? Barakallahu fikum, sesuai dengan apa yang ditetapkan padanya. Kama qala ta'ala wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan untuknya. Yang demikian itulah takdir zat yang maha kuasa, zat yang maha perkasa dan zat yang maha mengetahui. Fahiya min ayatillahi ta'ala bi hajmiha wa athariha. Maka dia itu matahari adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ukurannya dan juga pengaruh yang ditimbulkan dari matahari tersebut. Sinar matahari menyinari semuanya. Orang bekerja ketika apa? Biasanya mulai terbit matahari. Di pagi hari, barakallahu fikum. Jadi kalau pagi hari upayakan kalau enggak ada udzur syar'i, jangan tidur. Paham ya? Ada kegiatan-kegiatan.
Paham ya? Kecuali kalau dia sakit, capek atau semisalnya. Karena barokah itu pada asalnya di waktu pagi hari. Kapan Husain barokah Husain? Di waktu pagi harinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, hadis Sakhr bin Wada'ah radhiyallahu anhu, apa lafaznya? Naam, ahsan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Antum saksikan di pagi hari, mulai dari hewan, dari burung-burung sampai manusia mencari nafkah. Mencari apa, Yusuf? Nafkah, ma'isyah. Paham ya? Antum saksikan burung-burung itu, yang paling nampak sekali kalau antum saksikan di dekat rumah burung walet. Burung walet itu kalau pagi pergi mereka. Nah, pergi jauh mencari nafkah, mencari ma'isyah, kehidupan. Nanti kalau sore sebelum maghrib itu datang lagi. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi seperti itu. Jadi mencari nafkah, mencari ma'isyah mulai dari hewan sampai apa? Manusia pun seperti itu. Nah, ini. Perhatikan baik-baik. Nah, jadi yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas sekali dan termasuk sinar matahari inilah termasuk apa? Kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah, jadi barokah berada di waktu pagi hari. Nah, jadi kalau misalnya enggak ada udzur syar'i, enggak perlu tidur dulu. Tidurnya nanti kalau sudah waktunya. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat berikutnya. Amma hajmuha fa'adhimun kabir. Adapun ukurannya maka besar dan agung. Wa amma atharuha, dan adapun pengaruh yang ditimbulkan daripada sinar matahari tersebut, barakallahu fikum, atau cahaya tersebut, fama yahsulu minha minal manafi' lil ajsam wal asyjar wal anhar wal bihar wa ghairi dzalik. Maka tidaklah akan muncul dari sinar atau cahaya matahari tersebut merupakan apa? Manfaat-manfaat. Jadi tidaklah muncul kecuali manfaat-manfaat. Manfaat apa? Untuk badan. Kalau antum punya bayi, misalkan suatu ketika antum sudah punya istri, punya anak, itu biasanya pagi hari matahari terbit itu enggak lama kemudian dijemur. Ada fungsinya enggak kira-kira? Ada fungsinya. Mengandung vitamin apa? Fungsinya apa? Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk memperkuat tulang. Paham ya? Nah, apa? Kalsium atau semisalnya, yang jelas Anda enggak hafal, yang jelas fungsinya bagus sekali itu. Biasanya bayi dijemur, ya enggak dibolak-balik. Kemudian kalau udah matahari udah agak naik, udah panas sekali baru dibawa masuk. Itu ada fungsinya semuanya. Nah, sekarang zat hijau daun itu pun memasak makanan mereka, di antaranya butuh sinar apa? Sinar matahari juga. Nah, jadi ada fungsinya semuanya. Nah, mulai dari apa tadi? Badan, pohon-pohonan, lautan, nah kemudian sungai pun seperti itu. Fa idza nadarna ila syamsi hadhil ayat 'azimah. Apa itu? Apa itu? Madal bu'd itu ya. Madal bu'd alladhi bainana wa bainaha. Dan apabila kita memperhatikan kepada matahari yang sangat besar ini, yang bisa dikatakan jarak sangat jauh antara kita dan antara matahari tersebut, ma'adzalik bersamaan dengan itu fa innana najidu hararatiha. Kita masih menjumpai apa? Panasnya sinar matahari. Nah, barakallahu fikum. Hadhil hararah al-'azimah, panas yang agung atau besar ini. Maksudnya apa? Hararatuha hadhil hararah al-'azimah. Maksudnya kita masih menjumpai panasnya yang besar ini. Sumangdur, kemudian perhatikan, madza yuhdisu fiha minal idha'ah al-'azimah allati yahsul biha tawfiru amwalin katsirah 'alan nas. Kemudian apa yang muncul dari pengaruh sinar matahari tersebut berupa cahaya yang agung, yang dengannya apa? Yang dengannya manusia menghasilkan harta yang banyak. Paham ya? Harta yang banyak karena mereka mengumpulkan hartanya bekerja di pagi hari biasanya. Nah, ketika mulai matahari terbit atau yang semisalnya. Fa innan nasa fin nahar yastaghnun an kulli idha'atin. Karena manusia di siang hari itu butuh setiap cahaya tadi itu. Coba kalau misalkan malam terus, kira-kira kerjanya kapan kira-kira? Dan kemudian barakallahu fikum, bagaimana kehidupan? Mungkin lain cerita gitu istilahnya kalau seandainya malam terus. Nah, mulai karena itu adanya siang, fungsinya tadi cahaya sangat berfungsi sekali. Wa yahsulu biha maslahatun 'adzim kabirah linnas. Nah, dan juga apa? Akan terwujudkan dengan sinar tadi itu atau cahaya tadi
kebaikan atau kepentingan yang sangat besar untuk manusia min tawfiri amwalihim, yaitu berupa apa? Mereka bisa menghasilkan harta mereka. Wa yu'addu hadza minal ayatil lati la nudrik illa al-yasir minha. Dan yang seperti ini, tanda seperti ini termasuk yang dianggap bahwasanya apa? Kita tidak menjumpainya kecuali hanya sedikit. Paham ya? Jadi masih ada lagi itu loh, kalau dilihat satu persatu itu masih ada lagi kenikmatan sinar atau cahaya matahari tersebut. Kadzalikal qamar, ini yang terakhir. Seperti itu pula qamar, itu bulan, min ayatillahi azza wajalla, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, haitsu qaddarahu manazil. Yaitu dari sisi Allah Taala telah menetapkan kedudukannya, tahapan-tahapannya. Maksudnya ya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, kecil enggak? Kecil, tapi kalau sudah mencapai tanggal 15, malam 15 itu besar. Paham ya? Cahayanya pun apa? Luas. Antum lihat dari mana saja pun kelihatan biasanya. Paham ya? Kecuali kalau dilihat dari tempat tertutup. Paham ya? Kalau dilihat di tempat tertutup enggak kelihatan bulan itu walaupun bulan purnama. Paham ya? Percaya atau tidak, buktikan saja sudah. Paham ya? Jadi matahari, bulan itu kalau antum lihat di tempat tertutup enggak kelihatan. Tapi kalau antum melihat di tempat terbuka, bebas, enggak antri, enggak desa-desaan. Paham itu maksudnya ya? Likulli lailatin manzilah. Setiap malam itu ada kedudukannya. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urujunil qadim. Dan bulan kami telah menakdirkan kedudukannya, maksudnya tahapan-tahapan. Paham ya? Tahapan-tahapan mulai kecil, besar itu maksudnya. Apa? Iya kan? Dan bulan itu kami telah menetapkan kedudukannya, maksudnya tahapan-tahapan mulai dari kecil, besar, hatta ada sampai kembali kal urjunil qadim, seperti tangkai barakallahu fiikum kurma yang bengkok. Tangkai pohon kurma yang biasanya kalau ada tangkai tunas itu semacam itu yang kemudian bengkok itu. Maksudnya sabit. Kayak cengkrong, kayak arit. Paham ya? Sabit itu istilahnya ya, bentuknya ini. Ya gimana gambarannya antum paham lah insyaallah. Paham ya? Yang dikenal dengan bulan sabit karena menyerupai arit itu ya, atau menyerupai ya itu tadi. Misalkan barakallahu fikum apa istilahnya? Bagian tangkai kurma yang bagian ujung kalau sudah ada isinya biasanya mengkeluk ini loh, paham ya? Atau udah kering, udah mengering dah. Bengkok itu. Intinya seperti itu. Barakallahu fikum. Fahuwa yabdu saghiran, yang namanya bulan itu muncul awal mulanya kecil. Summa yakbur ruwaidan, kemudian membesar sedikit demi sedikit, hatta yakmula, sampai sempurna. Summa ya'udu ila naqs, kemudian kembali kepada apa? Naqs, berkurang. Wa huwa yushbihul insan, ini perhatikan ini kok sama. Yang mana bulan itu seperti manusia, antum lahir langsung besar atau enggak? Antum lahir langsung besar, Husain? Dulu kecil. Ketika dilahirkan kecil, membesar, sampai tua nanti kecil lagi. Kalau udah tua itu biasanya kecil, mulai keriput ya kan, mulai kecil lagi. Oleh karena itu terkadang kalau antum saksikan orang-orang udah tua, udah lansia, usia itu seperti anak kecil lagi. Antum saksikan aja. Walaupun secara globalnya seperti anak kecil lagi. Maksudnya itu tingkahnya terkadang barakallahu fikum pengen itu, pengen ini. Barakallahu fikum berdasarkan tajrubah, praktek dan juga barakallahu fikum yang menyaksikan seperti itu. Kita lihat wa yashbihul insan haitsu annahu yukhlaq min dha'fin, yaitu manusia di awal mulanya diciptakan dalam keadaan lemah itu loh. Awal mulanya kecil, tsumma la yazal yataraqqa, kemudian mulai tumbuhlah dia min quwwah ila quwwah, tumbuh naik dari satu kekuatan ke kekuatan yang berikutnya, hatta ya'uda ila dha'f, sampai kembali pada lemah yang berikutnya lagi, maratan ukhra. Maksudnya sudah tua, lemah lagi. Dulu ketika antum masih muda misalkan push up 20 kali kuat, tapi tua nanti belum tentu kuat. Paham ya? Lemah lagi. Paham itu maksudnya ya? Seperti itu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha agung Allah Subhanahu wa taala, zat yang sebaik-baik pencipta. Nasallahu alaihi wasallam afiyah. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuki masih pembukaan, karena pembukaannya agak panjang. Karena beliau awali dengan pembukaan yang sangat indah. Tsummas salatu ma'salamin daimi 'ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratibal fakhari. Itu yang akan dihafal pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.